Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulilistina, kelas D, Prodi PGSD. Saya akan menjelaskan tentang hubungan antara makhluk hidup, simbiosis, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian simbiosis. Simbiosis adalah timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Simbiosis terbagi atas beberapa macam, yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan sesama makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua pihak. Contohnya seperti bunga dan lebah. Keuntungan yang didapatkan lebah yang memperoleh makanan berupa madu dan nektar. Sementara bunga mendapatkan keuntungan karena proses penyerbukannya dibantu oleh lebah. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan di mana pihak yang satu mendapatkan keuntungan tapi pihak lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contohnya seperti ikan hiu dan remora. Ikan hiu dan remora, sisa makanan hiu yang berupa rema-rema akan dimakan oleh ikan remora. Selain itu, dengan menempelkan tubuhnya pada ikan yang lebih besar, ikan remora terhindar dari predatornya. Sementara itu, kehadiran ikan remora tidak menguntungkan dan tidak juga merugikan ikan hiu. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan pihak yang satu mendapatkan keuntungan dan merugikan pihak lainnya. Contohnya seperti tikus dengan manusia. Tikus dan manusia termasuk contoh simbiosis parasitisme lainnya, khususnya bagi mereka yang berprofesi sebagai petani. Adanya tikus sebagai salah satu hama di lingkungan persawahan dapat merugikan petani karena dapat menyerang padi. Sementara itu, tikus diuntungkan karena mendapatkan makanan. Nah, selanjutnya rantai makanan. Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan pada serangkaian organisme dengan urutan tertentu. Dalam sebuah rantai makanan terdapat beberapa tingkatan, yaitu yang pertama produsen. Produsen sebagai penghasil makanan, contohnya seperti padi atau rumput. Kedua, konsumen sebagai hewan pemakan tumbuhan, contohnya seperti sapi atau kelinci. Di sini konsumen dibagi menjadi tiga. Yang pertama, konsumen satu, contohnya tikus yang memakan padi. Konsumen dua, contohnya ular yang memakan tikus. Dan konsumen tiga, contohnya elang yang memakan tikus. Dan yang ketiga, pengurai sebagai organisme yang mengurai sebagai organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati atau membusuk, contohnya seperti jamur atau bakteri. Nah, di sini juga kita dapat melihat contoh rantai makanan. Rumput sebagai produsen, tikus yang memakan rumput, kemudian ular yang memakan tikus, dan elang yang memakan ular. Kemudian, ketika elang mati, maka bakteri atau jamur akan menyerap nutrisi dari elang yang mati itu. Kemudian nutrisinya diserap kembali ke tanah dan akan digunakan lagi oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Nah, dan yang terakhir, jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari rantai makanan yang saling berhubungan, tumpang tindih dalam sebuah ekosistem. Artinya dalam jaringan makanan, makhluk hidup dan lingkungan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Gambar di samping adalah contoh dari jaring-jaring makanan, bahwa tumbuhan sebagai produsen atau penghasil makanan sendiri dimakan oleh konsumen tingkat 1, yaitu belalang, burung pemakan biji, tikus dan kelinci. Lalu belalang dimakan laba-laba.
Kemudian burung pemakan biji dimakan oleh ular, burung elang, dan rubah. Tikus dan kelinci dimakan oleh rubah dan burung elang. Lalu laba-laba dimakan burung pemakan serangga, dimakan oleh burung elang dan rubah. Kemudian ular dimakan elang. Dan jika elang dan rubah mati, maka mereka akan dimakan oleh bakteri pengurai. Sekian dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.